Baik ya, sahabat. Nah, diperhatikan saya masuk karena saya masuk sebagai admin ya. Ketika sahabat semua masuk, itu sahabat kan hanya dapat dua folder. Satu folder namanya provinsi eh, apa min atau negatif, kemudian nama provinsi masing-masing atau das ya. Provinsi slash ya, garis min itu kemudian nama provinsinya. Katakanlah nama provinsinya Provinsi Bangka Belitung, katakanlah ini Bangka Belitung. Foldernya kan cuma Bangka Belitung sama folder sosialisasi pendaftaran. Yang milik sahabat itu adalah provinsi sesuai dengan nama provinsinya itu. Itu tinggal diklik masuk. Ketika masuk di tempat sahabat kan tentunya adalah kosongan. Kosongan. Kosongan seperti ini. Ya, kosong kan begini. Nah, jadi ini kenapa tidak kami tangani supaya kita ada kerja bersama, ya. Tidak semua dikerjakan oleh pusat. Ya. Sahabat juga bisa memilih penamaan itu kan kadang juga sesuai dengan daerah masing-masing, ya. Ada pengenalan dan sebagainya. Nah ini di sini tinggal dibuat folder sesuai kebutuhan. Kalau foldernya yang mau diturunkan lagi ke bawah, namanya tingkat DPD, dikasih induk dulu. DPD. Ya, kasih induk dulu. Nah, sehingga ini ada folder baru namanya DPD. Barulah ini kita masuk ke dalam. Barulah di sini ini dibuatkan folder sesuai dengan nama kabupaten, kota masing-masing. Misalkan ini kabupaten kota 01 misalkan ya. Atau sesuai nama di masing-masing ya. Selanjutnya kan ada kabupaten, buat lagi kota 02 misalkan ini ya, dan seterusnya ke bawah sesuai namanya. Nah disinilah letak masing-masing file dari kabupaten atau kota yang dimiliki. Inilah nanti yang kita bisa share. Misalkan kalau di Jatim itu ada Surabaya, ada Malang ya, cukup yang Malang di share ke Malang, yang Surabaya di share Surabaya, sehingga orang Malang nggak bisa ngelihat punyanya Surabaya, orang Surabaya nggak bisa ngelihat punyanya orang Malang ya. Jadi ini kita langsung lokalisir sesuai daerah, tetapi DPW itu bisa ngelihat semua sampai ke bawah. Jadi DPW yang membuat, karena DPW yang membuat ya, itu bisa ngelihat semua sampai ke bawah, sampai nanti kalau memang diturunkan sampai ke tingkat kecamatan silakan. Ini akan jauh nanti ketika DPW itu mencari sesuatu yang terkait dengan dokumentasi dokumen atau file-file dokumen, termasuk nanti file KTP disimpan di sini, ya, itu jauh lebih mudah ketimbang disimpan di komputernya dan dicari kemudian diupload. Ya, begitu dapat apa KTP, file KTP atau file fotonya kan udah bagus, sudah dipotong bagus, nama file fotonya diganti ya sesuai dengan nama nicknya agar mudah dikenali. Jadi nama file fotonya kan biasanya macam-macam, dua habis kita jepret kan ada namanya macam-macam. Ganti namanya dengan nama nick supaya apa? Supaya mudah dicari. Dan di nick itu kalau diurutkan kan bisa urut itu nomornya dan mencarinya kan lebih mudah. Nah itu ketika nge-match-kan dengan KTP-nya jauh lebih mudah ya. Kalau kasih nama orangnya ada kadang-kadang ada tulisan huruf besar huruf kecil ya, kemudian nama orang juga ada yang sama ya. Jadi untuk penamaan nama file dari KTP-nya masing-masing, saran saya gunakan nama nick, nomor nick titik JPG atau titik PNG kalau file ya. Baru disimpan di sini. Nah, sehingga di tempat sahabat semua, di komputer atau di mana di laptop yang dimiliki, itu punya backupnya. Nah, di sini backup akan jauh lebih aman. Karena setiap saat, di mana saja, katakanlah sahabat pada saat yang adminnya itu lagi ada kondangan, lagi ada event, atau lagi menghadiri acara. Kan nggak bawa laptop tuh. Tapi tetap bisa buka lewat handphone. Lewat handphone kan tetap bisa dibuka. Bisa mengarahkan atau misalkan dari DPW minta kali ini tolong dikirim ke saya, nah, tinggal di download, dimasukkan WA-nya, dikirimkan.
tidak lagi ada jawaban, Pak ini saya lagi kondangan nih Pak, gitu ya. Filenya ada di komputer Pak, gitu kan. Selama ada jaringan itu masih bisa ditangani. Artinya ini adalah cloud, tempat menyimpan administrasi yang ada di DPW maupun di sampai tingkat bawah. Nah ini akan jauh lebih memudahkan semuanya dari tingkat bawah sampai atas. Yang atas, yang DPP itu akan langsung tahu level yang level yang dibutuhkan oleh DPP itu sudah. Kalau DPW itu nyimpannya rapi, maka DPP akan lebih mudah. Ya, misalkan satu saat ada kebutuhan apa dari Kemenkumham atau terkait dengan perizinan dan yang lain sebagainya, yang harus meminta pada DPW, nah, di pusat hanya tinggal membuka itu file-file yang dari DPW itu ya, terkait dengan admin dan tinggal ngambil, tidak lagi menghubungi. Kalau tidak ada, baru kami akan menghubungi. Nah, selama ini kan komunikasi ini jauh lebih rumit karena apa? Ya, ketika menghubungi minta file, ya nunggu email. Ya, email masuk dicari enggak ada, hubungi lagi. Ya. Kalau di sini nanti admin tinggal ngecek aja, filenya ada enggak ada, hubungi orangnya, gitu kan. Nah, ketika orangnya hubungi, baik yang di DPW atau di PD tinggal upload aja di sana. Nah, sudah diupload, sekali upload, misalkan dokumennya itu dari tingkat DPC. DPC upload di foldernya, DPD otomatis sudah bisa ngelihat. Ya, DPW otomatis juga langsung bisa ngelihat. Oh, sudah langsung. DPP pihak DPW hanya tinggal kasih kabar aja ke DPP. Pak, sudah ada Pak, gitu. Atau Mbak sudah ada, Mas sudah ada. DPP buka, oh ya, oke, sudah ada. Jadi ini jenjang tadi yang sebenarnya saling kirim ini ada berapa tingkatan, ini kepotong karena hanya sekali upload maka pusat sudah langsung tahu itu filenya sudah ada. Nah ini karena kita kerja cepat ya, harus kerja cepat. Sekitar Oktober atau November ya, kabarnya Sipol kan sudah mulai dibuka itu. Nah sehingga hari ini kita harus mulai bergerak untuk turun ya, mengumpulkan KTP dari warga melalui formulir kemarin yang sudah dibagikan dan file CSV yang juga sudah dibagikan yang nanti akan saya sampaikan. CSV-nya gampang sih sebenarnya, isinya kan pakai Excel, hanya beberapa format yang perlu diperhatikan agar nanti pada saat DPP itu mengekspor atau mengimport ke sistem itu jauh lebih mudah. Ya, nanti di hari Sabtu kita ada pelatihan gimana menghadapi masalah terkait ekspor import itu ya. Karena nanti ketika di Sipol itu juga sistemnya ada ekspor import. Ya, kita ngambil file dari format dari sana, kemudian kita kopikan data yang dari CSV kita ke CSV-nya Sipol, setelah itu baru kita upload. Nah, sekali upload hanya dalam sekian detik, ya, 1 sampai 5 detik. Kalau filenya isinya sekitar 1000 sampai 1500 baris, itu hanya membutuhkan waktu 1 sampai 3 detik. Udah nyampe. Nah, ketika udah nyampe, apa yang terjadi? Langsung tahu itu, mana yang ditolak, mana yang tidak sama Sipol. Pada saat tahu ditolak, maka kita langsung tahu itu datanya. Ya. Nah, silakan ini diatur sendiri. Ya, kami bagi-bagi kerja lah ya. Jadi tidak semua kan ditangani oleh DPP dan kami kira juga dari DPW maupun DPD sampai ke bawah kan juga ingin memiliki satu saya tidak tahu ya bagaimana sahabat semua juga mengatur, kan mungkin ada usulan, ada apa di dalam, silakan diatur di sana. DPP menyesuaikan ya kan, selama nama provinsi, nama DPD-nya, nama kecamatannya itu benar ya, kami lebih mudah juga mencari ya, kecuali pakai apa seperti ini kota 01 gitu ya, kami kan tidak tahu ini kota mana 01 ini ya. Jadi kalau yang formal ya sesuaikan saja namanya formal. Beberapa hal nanti ini kita akan menyusun sistemnya, masih saya sesuaikan supaya nanti dari pihak DPW itu bisa mengunci foldernya, apakah boleh dilihat. Tapi kalau yang admin pusat, yang super adminnya tetap bisa melihat semua ya. Apakah nanti itu bisa dilihat oleh DPD atau enggak ya, mungkin yang di-share
ketika DPD itu masuk, ada beberapa folder. Ketika masuk ya seperti hari ini, sahabat semuanya bisa melihat foldernya, folder masing-masing. Padahal di sini kan ada banyak folder ya. Ini yang tampak di admin. Ini sengaja kami tunjukkan ya supaya tahu sistem dan cara kerjanya yang ada di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, silakan. Pak Eko ya. Ya, Lampung Pak. Ya, Pak Eko, monggo. Izin bertanya Pak. Ini tampilan di dalam user kita di Lampung, ini tidak sama dengan tadi Pak. Setelah dibagi DPD, itu tidak ada menu yang sebelah kanan dulu Pak. Yang ada menu, bukan bawahnya Pak. Bawah Pak. Ini. Sebelah kanan Pak. Ini. Nah itu Pak. Ya. Kita kosong Pak itu Pak. Oh ya, kita masih belum aktifkan. Tadi kan saya sampaikan, ini nanti masih saya atur karena saya harus diskusi sama DPP ya. Ini tingkatannya nanti gimana nih untuk beberapa folder ini, apa yang diizinkan untuk dia kunci, apa yang enggak, gitu kan? Nah, ini baru saya buka. Yang penting sekarang sahabat kan sudah tahu sistemnya, sudah tahu sambil berlatih nanti, bisa membuat ya. Setelah itu ketika ini nanti saya buka untuk bisa menghapus folder dan sebagainya, level latihan atau folder latihan tadi bisa dihapus, ya baru dirapikan. Itu. Jadi ini saya tunjukkan dulu ya, sambil jalan nanti karena masih diskusi atau komunikasi ya terkait dengan privilege itu ya masing-masing. Nah ini sebenarnya sangat mudah bagi kami karena sistem sudah menyediakan untuk memberi izin atau tidak, untuk bisa hapus atau tidak ya, hanya bisa membuat tapi tidak bisa menghapus, atau bisa membuat sama bisa menghapus ya, atau hanya bisa upload saja nggak bisa download, semua sudah siap sistemnya. Tinggal ini memang diskusi tingkat mana yang nanti diatur itu. Silakan, ada pertanyaan lagi. Jadi Jabar mungkin nanti. Buni, saya Pak. Buni, Mas, silakan. Ya. Ya Pak, ini kita kan udah nyoba ya Pak ya. Ini tadi barusan saya coba untuk yang ngisi untuk Kota Bandung, misalnya saya tambahkan Cimahi misalnya. Nah nanti ini kan baru latihan. Nanti ketika kita akan mulai di reset lagi ya Pak. Oh ya, siap. Ya, ini bentuknya tulisan ya Pak, tidak pakai kode gitu ya Pak ya? Yang mana? Oh yang folder, yang folder folder. Nama formal. Oh nama formal. Kalau yang, kalau yang kode-kode nanti untuk pengisian datanya. Oh ya siap. Siap. Ya terima kasih Pak. Sultan dari Motor. Silakan. Ya silakan. Dari Sultan. Jadi bagi idealnya masing-masing DPW itu dia punya kode angka sendiri 00 berapa, kemudian nanti kabupaten DPW memberikan kode sesuai dengan urutan kabupaten, bukan begitu?